Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Saras, NIM 206111933, kelas pendidikan fisika 34B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai turunan parsial atau biasa juga disebut dengan diferensial parsial. Berikut videonya. Baik, kita akan membahas tentang turunan parsial. Sebelumnya kita mempelajari tentang turunan fungsi pada satu variabel yang ada hanya variabel x. Namun pada kalkulus. Namun pada FISMAT kita mempelajari tentang turunan fungsi pada dua variabel, ada x dan ada y. Disinilah yang disebut dengan turunan parsial. Konsepnya yaitu pada turunan parsial yaitu ketika kita menurunkan salah satu variabel, maka kita akan menganggap variabel lain sebagai suatu konstanta. Jadi sebagai contoh, kalau saya melakukan turunan terhadap x, artinya kita menganggap y sebagai suatu konstanta. Dengan demikian, maka min 2y pangkat 4 ini merupakan suatu konstanta. Nah, ini adalah simbol yang menandakan kita melakukan turunan parsial terhadap x, atau dapat dilambangkan juga seperti ini. Nah, sekarang kita akan memulai melakukan turunan parsial. Turunan dari 3x sama dengan 3. Sedangkan turunan dari konstanta, perhatikan baik-baik sesuai konsepnya, yaitu adalah 0. Sekarang kita akan menurunkan turunan parsial pada fungsi y. Nah, di sini 3x merupakan konstanta. Simbolnya dapat dituliskan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan turunan parsial terhadap y. 3x kita turunkan karena adalah suatu konstanta menjadi 0. Lalu min 2y apabila kita turunkan min 8y pangkat 3. Nah, sekarang kita coba dengan contoh yang lain. Kita akan menurunkan fungsi terhadap x, turunan terhadap fungsi y, dan terhadap z. Apabila kita menurunkan fungsi terhadap x, maka kita menganggap yz adalah sebagai konstanta. Artinya 3yz merupakan suatu konstanta. Ini juga sama. Supaya lebih mudah dipahami, kita tandai konstanta menjadi warna merah. Sekarang kita akan melakukan turunan terhadap x. X apabila diturunkan akan menjadi 1. Sedangkan konstanta akan tetap. 3yz karena merupakan suatu konstanta, maka apabila diturunkan menjadi 0. Maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan melakukan penurunan fungsi terhadap y. Maka kita tandai terlebih dahulu konstanta x, z-nya dengan warna merah. Lalu kita akan melakukan parsial terhadap y. Y kuadrat diturunkan menjadi 2y, dan konstanta akan tetap. Berikutnya, plus 3z adalah suatu konstanta, maka akan tetap sebagai berikut. Lalu kita menurunkan terhadap y, apabila diturunkan menjadi 1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Minus 2y x z pangkat 3 plus 3z. Sekarang kita akan melakukan turunan terhadap z. Konstantanya sudah ditandai dengan warna merah. Z pangkat 3 apabila diturunkan menjadi 3z pangkat 2 dengan konstantanya tetap, plus 3y dikalikan turunan dari z yaitu 1. Lalu kita rapikan lagi menjadi sebagai berikut. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya rekan-rekan semua, mengapa pada konstanta ini
diturunkan menjadi 0, sementara yang diturunkan yang ini masih ada 3. Nah, alasannya karena di sini masih ada variabel X, yaitu variabel yang akan kita turunkan, variabel yang tidak konstan. Perhatikan baik-baik variabel-variabelnya yang akan diturunkan. Di sini secara keseluruhan merupakan suatu konstanta. Kalau di sini apakah suatu konstanta? Bukan ya. Maka dari itu kita tidak bisa langsung menurunkannya menjadi 0. Di contoh lain juga sama. Ini bukan suatu konstanta secara keseluruhan. Karena itu tetap ada. Yang ini juga sama. Dan yang lain juga sama. Di contoh sebelumnya konstanta juga sama, karena 3x secara keseluruhan itu merupakan suatu konstanta sehingga menjadi 0. Begitu juga dengan min 2y pangkat 4. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan menyelesaikan contoh lain. Nah, di contoh ini kalian akan menggunakan aturan perkalian atau aturan rantai. Jadi kita akan mempelajari dengan bentuk soal untuk menentukan yang mana menggunakan aturan rantai dan aturan perkalian. Nah, sekarang kita akan melihat fungsi, ada 2 variabel, ada R dan S. Nah, kita akan menentukan aturan parsial terhadap R dan S ini. Konstantanya sudah ditandai dengan warna merah. Kita kerjakan dulu untuk turunan parsial terhadap R. Kita akan lakukan dengan aturan perkalian. Maka R kita anggap sebagai U. Dan ln R kuadrat plus S kuadrat kita anggap sebagai V. Nah, kita anggap di sini kita turunkan dulu dari U turunannya, yaitu adalah 1, dan turunan dari V yaitu adalah turunan dari ln R kuadrat per S kuadrat. Terus 1 per R kuadrat plus R kuadrat dikalikan dengan turunannya R kuadrat plus S kuadrat. Turunan dari R kuadrat adalah 2R, sedangkan turunan dari S kuadrat karena merupakan konstanta yaitu adalah 0. Selanjutnya kita akan melakukan VU dengan V aksen dan U aksen dengan V. Karena kita melakukan aturan perkalian, maka di sini kita akan mengalihkan U aksen V plus V aksen U sesuai dengan apa yang sudah kita turunkan sebelumnya. Dikalikan, kemudian kita akan menemukan hasil, yaitu 2R kuadrat per R kuadrat plus S kuadrat plus ln R kuadrat plus R kuadrat. Sedangkan pada turunan fungsi S, jika kita menurunkan turunan parsial terhadap S, apakah kita harus menggunakan aturan perkalian atau aturan rantai? Jika diperhatikan, R itu merupakan suatu konstanta. Sedangkan aturan perkalian hanya perlu digunakan apabila U dan V keduanya bisa diturunkan. Misalkan, contoh pertama, R bisa diturunkan menjadi 1 dan ln juga dapat diturunkan. Namun di kasus kedua, karena R merupakan konstanta, maka jika diturunkan menjadi 0. Artinya tidak dapat diturunkan, sedangkan ln dapat diturunkan. Sedangkan produk U hanya perlu digunakan apabila keduanya dapat diturunkan. Jadi di kasus kedua tidak perlu lagi menggunakan aturan perkalian, karena itu akan mengalami kesulitan. Hingga akhirnya kita akan menggunakan R-nya akan tetap sebagai konstanta dan ln-nya akan diturunkan. Kemudian kita akan menggunakan aturan rantai, yaitu sebagai berikut. Karena R
kuadrat merupakan konstanta, maka turunannya adalah 0. Dan turunan dari S kuadrat adalah 2S. Dan kalau kita rapikan menjadi 2RS per R kuadrat plus S kuadrat. Materi yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.